Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas bagian Ayo Kita Berlatih 4.4 Matematika kelas 7 semester 1. Soal nomor 1, jika P adalah variabel pada himpunan A. Jadi anggota P di sini kita ambil dari anggota A ya, P-nya. Jadi dari 1 sampai 5. Tentukan himpunan selesaian berikut dan lukiskan penyelesaian pada garis bilangan. Perhatikan yang P lebih kecil dari 6. Angka yang P yang lebih kecil dari 6 itu adalah 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Cuman di sini kita ambil dari himpunan A. Berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi himpunan penyelesaian di sini sama saja dengan anggota A ya. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan sekarang kalau kita gambar dalam garis bilangan, maka bentuknya seperti ini. Kalau kita gambar dalam garis bilangan, di sini misalkan ada angka dari 0 sampai 6. Nah, yang menjadi himpunan penyelesaiannya kita kasih bulat tebal seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian B. Min 2P lebih kecil dari 10. Nah, di sini kita kalikan dengan min dulu. Kita kalikan dengan min supaya yang ini menjadi positif. Jadi di sini menjadi 2P. Karena dikali min, ini berubah tanda menjadi lebih besar. 10 dikali min jadi min 10. Dan sekarang kita tulis di sini P jadi lebih besar dari min 10 per 2. Min 10 dibagi 2 itu kita tulis di sini. Jadi P-nya lebih besar dari min 5. P-nya lebih besar dari min 5. Jadi kalau kita buat garis bilangan lagi di sini kita buat. Nah, di sini ada garis bilangannya. Dan di sini anggotanya misalkan yang lebih besar dari min 5 kita ambil min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 6. Dan karena diambil dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, maka yang kita kasih bulat, kasih tanda yang ini. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita masuk ke yang bagian C. Kita masuk ke yang bagian C. Min 2P lebih kecil sama dengan min 6. Sama caranya kita kalikan dengan min terlebih dahulu. Supaya ini menjadi 2P. Ini tandanya berubah. Ini berubah menjadi lebih besar sama dengan. Ini menjadi 6. Maka P di sini lebih besar sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2. Maka nilai P di sini lebih besar sama dengan 6 dibagi 2 itu adalah 3. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Dan sekarang kalau kita buat garis bilangannya menjadi seperti ini. Nah, anggotanya adalah 1, di sini kita tulis dulu 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. P-nya lebih besar sama dengan 3. Berarti 3-nya terbawa. 3, 4 dan 5. Nah, jadi seperti ini. Sekarang yang masuk ke bagian D. Perhatikan di sini 2P min 4 lebih kecil dari 10. Sekarang yang harus kita hilangkan adalah min 4. Jadi kita jumlah dengan 4 saja. Ya, ambil lawan dari min 4. Jadi 2P lebih kecil dari, kalau min 4 ditambah 4 itu berarti 0 ya, habis. Dan sekarang lebih kecil dari 10 ditambah 4. Nah, jadi seperti ini. Atau min 4 di sini ada di sebelah kiri, kita pindah menjadi positif ya. Tadinya min menjadi positif. Jadi kita tulis di sini 2P lebih kecil dari 10 tambah 4 itu adalah 17. Jadi P di sini lebih kecil bukan 17 ya, 14. Nah, 14. Jadi P di sini lebih kecil dari 14 bagi 2 adalah 7. Nah, sekarang kalau kita buat garis bilangannya lagi seperti ini. Berarti kita buat angka misalkan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Di sini dikatakan P lebih kecil dari 7, tapi ambil dari himpunan A. Himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang diambil adalah yang ini. Nah, jadi seperti ini untuk gambarnya. Sekarang kita masuk ke bagian E. Di sini ada 5 lebih kecil dari 3P. Atau kita tulis ulang menjadi 3P
lebih besar dari 5. Jadi P di sini lebih besar dari 5/3. 5/3 ya, P-nya lebih besar dari 5/3. 5/3 itu sekitar 1/2/3. Jadi diambil dari 1/2/3. Jadi kalau kita buat garis bilangan harus lebih besar ya dari 5/3. Nah, ini garis bilangannya. Kita tulis angkanya di sini. Anggota himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini P-nya harus lebih besar dari 1/2/3 atau 5/3. Nah, kalau lebih besar dari 1/2/3 berarti angkanya adalah angka 2. Terus 3, 4 dan 5. Sekarang kita masuk ke yang bagian F. Di sini ada P ditambah 5 lebih besar sama dengan 4. Jadi perhatikan yang plus 5 di sini kita hilangkan dengan cara dikurangi 5. Kita ambil lawannya. Atau nanti yang plus 5 kita pindah langsung ke ruas kanan, ini akan berubah menjadi minus. Jadi kita tulis di sini P lebih besar sama dengan plus 5 ditambah min 5 itu 0. Sekarang yang ini 4 ditambah min 5. Nah, jadi P lebih besar sama dengan 4 kurangi 5 itu adalah min 1. Jadi P-nya lebih besar dari min 1. Tapi kita ambil dari himpunan A. Nantinya himpunan A itu adalah dari 1 sampai 5. Jadi kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, anggotanya kita tuliskan dari min 1 misalkan 0, 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 dan seterusnya. P lebih besar dari min 1. Jadi kita ambil yang lebih besar dari min 1 itu 0. Tapi karena diambil dari himpunan A, yaitu diambil dari 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang kita masuk ke bagian G. Ke bagian G. Perhatikan di sini 1 lebih kecil dari P. P lebih kecil sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaian untuk P di sini P-nya lebih besar dari 1. Kalau dari baca dari P ke kiri ya, P-nya lebih besar dari 1, tapi P-nya lebih kecil sama dengan min 5. Jadi anggotanya adalah 2, 3, 4 dan 5. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ini anggotanya kita tulis di sini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti anggotanya adalah 2, 3, 4 dan 5 di sini. Sekarang kita masuk ke bagian H. Perhatikan H, P-nya lebih besar sama dengan 1 dan tapi lebih kecil dari 4. Jadi himpunan penyelesaian untuk yang P di sini anggotanya karena lebih besar sama dengan 1 atau 1 lebih kecil sama dengan P, jadi satunya terbawa. Tapi harus lebih kecil dari 4. Jadi 1, 2 dan 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Dan sekarang untuk garis bilangannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita tulis misalkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, anggotanya adalah 1, 2 dan 3. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita masuk ke yang bagian I. Kita perhatikan 1 lebih kecil sama dengan 2P lebih kecil sama dengan 5. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang ini. 1 lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 2P. Jadi 2P jadi P di sini dibacanya seperti ini. Jadi P-nya harus lebih besar sama dengan setengah. P-nya harus lebih besar dari setengah ya, sama dengan setengah. Dan sekarang kita baca yang bagian ini. Di sini kita tulis 2P lebih kecil sama dengan 5. Jadi ini terpisah ya. Jadi di sini kita tulis P lebih kecil sama dengan dari 5/2. 5/2. 5/2 itu kita bisa tulis menjadi 2,5. Dan sekarang kalau kita buat garis bilangannya, kita ambil anggotanya dari di sini 1, di sini 2, terus 3, terus 4 dan di sini 5. Dikatakan P yang ini lebih besar sama dengan setengah.
Kalau lebih besar dari setengah berarti kita ambil dari 1. Ya. Terus di sini P lebih kecil sama dengan 5/2. Lebih kecil sama dengan 5/2. 5/2 itu adalah 2,5. Posisinya ada di sini. Nah, karena lebih kecil sama dengan 5/2 berarti posisinya ada di sini. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah angka 1 dan 2. Dan sekarang untuk yang bagian J, di sini kita perhatikan P lebih besar sama dengan 1 tapi lebih kecil sama dengan 4. Jadi di sini sudah jelas himpunan penyelesaiannya bisa kita dapatkan langsung. Anggotanya adalah 1, 2, 3 dan 4. Maka kalau kita buat garis bilangannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada anggotanya diambil dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang kita masukkan yang 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi seperti ini untuk pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 2, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan berikut dengan X adalah anggota himpunan bilangan real. Kemudian lukiskan penyelesaiannya dalam garis bilangan. Di sini ada 8Y min 5 lebih kecil dari 3. Kita tulis menjadi 8Y. Jadi variabel kita simpan di ruas kiri. Lebih kecil dari yang ini 3. Min 5 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus. Ya, berubah tanda. Kalau pindah 3 tambah 5 itu adalah 8. Di sini menjadi 8Y, berarti Y di sini adalah 8 dibagi 8. 8 bagi 8 itu adalah 1. Jadi Y lebih kecil dari 1. Maka kalau kita buat garis bilangan, di sini adalah angka 1. Karena tandanya lebih kecil, tidak ada sama dengan kita kasih tanda bulat seperti ini dan arahnya ke sebelah kiri. Kita buat arahnya ke sebelah kiri karena tandanya lebih kecil. Sekarang kita masuk ke yang bagian B. Di sini ada 2X min 4 lebih besar 3X plus 9. Jadi di sini kita tulis 2X. Variabel kita simpan di ruas kiri. Yang ini berarti pindah menjadi min 3X. Lebih besar. Yang ini tetap ya di ruas kanan. Yang ini kita pindah menjadi plus 4. Jadi tandanya seperti ini. 9 tambah 4 itu adalah 13. 2X kurangi 3X di sini menjadi min X. Dan sekarang supaya mendapatkan nilai X-nya positif, berarti kita kalikan dengan min. Jadi min kali min X menjadi X. Tandanya berubah karena dikalikan dengan min. Nah, menjadi seperti ini. Jadi di sini menjadi min 13. Jadi kalau kita tarik garis, di sini ada min 13, arahnya ke sebelah kiri. Kita tarik bulat seperti ini. Nah, bulatnya kosong ya. Nah, arahnya ke sebelah kiri. Sekarang untuk yang bagian C, perhatikan 3X min 1/4 lebih kecil dari, kok di sini ada W ya. Karena di sini X ya. Jadi di sini bukan W, di sini harusnya X. Nah, supaya bisa dikerjakan kan ini tentang satu variabel. Jadi di sini kita tulis ulang 3X min 1/4 lebih kecil dari yang ini X/2 min 1. Min 1 itu sama saja dengan 2/2. Ya, jadi yang ini bisa kita tulis 3X min 1/4 lebih kecil dari, karena di sini sama-sama per 2, jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini. Per 2 di sini adalah X min 2. Sekarang kita perhatikan KPK dari 4 dan 2 di sini sebagai penyebut, pembagi. KPK-nya adalah dari 4 dan 2 itu adalah 4. Jadi kita hilangkan penyebut atau pembaginya dengan angka 4. Jadi kalau 4 dikali 4 ini habis. Jadi tinggal 1. Ya, 1 kali 3X min 1. Ini menjadi 3X min 1. Lebih kecil. Sekarang 4 dibagi 2, berarti di sini tinggal 2. 2 kali 2X. Berarti di sini menjadi 2X. 2 kali X menjadi 2X. Terus 2 kali min 2 menjadi min 4. Maka sekarang kita pindahkan variabel di sebelah kiri ini menjadi 3X min 2X. Ini berubah tanda ya kalau pindah. Lebih kecil dari yang ini kita tulis dulu min 4. Yang ini berubah tanda menjadi plus 1. 3X kurangi 2X ini menjadi X. Lebih kecil dari min 4 ditambah 1 itu adalah min 3. Nah, jadi garis bilangannya seperti ini. Di sini ada angka min 3.
karena lebih kecil, tidak ada tanda sama dengan, berarti arah bentuknya seperti ini, bulat kosong, kasih tanda ke sebelah kiri. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian D. Di bagian D, di sini ada 2, min kali 4 di sini jadi min 4, min kali plus X di sini menjadi min X, lebih besar sama dengan di sini menjadi min 22. 2 kurangi 4 di sini menjadi min 2. Min X lebih besar sama dengan min 22. Jadi di sini tulis min X lebih besar sama dengan min 22 ditambah 2. Jadi di sini kita tulis min X lebih besar sama dengan min 22 tambah 2 itu adalah min 20. Sekarang untuk mendapatkan nilai X positif, berarti di sini kita kalikan dengan min, ya, karena di sini X-nya min. Min X dikalikan min ini menjadi X. Karena dikalikan min tandanya berubah. Tadinya lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Sekarang min 20 kali min menjadi plus 20. Jadi X lebih kecil sama dengan 20. Jadi kalau kita buat garis bilangan, di sini ada angka 20, lebih kecil sama dengan, berarti ini, nah, bulatannya penuh, arahnya ke sebelah kiri. Nah, kita buat arah ke sebelah kiri. Kita lanjut ke yang bagian E. Di bagian E, di sini min 8 lebih kecil sama dengan 2/5 dalam kurung K min 2. Berarti di sini kita tulis dulu ya, K itu sama dengan X. Karena di soal itu ada yang didapatkannya X ya, bukan K. Jadi kita tulis saja dengan X. Jadi di sini bisa kita tulis menjadi min 8 lebih kecil sama dengan 2/5 kali K. Di sini kita tulis 2/5K. 2/5 kali min 2 berarti menjadi min 4/5. Nah, perhatikan yang seperti ini. Sekarang yang ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi di sini min 8 kita pindah ruas menjadi plus 4/5 lebih kecil sama dengan dari 2K/5. Sekarang kita jumlahkan min 8 ditambah 4/5. Caranya 5 kali min 8. 5 kali min 8 kita kalikan. 5 kali min 8 itu adalah min 40. Min 40 ditambah 4 menjadi min 36. Min 36/5. Di sini lebih kecil, jadi kita tulisnya di sebelah sini saja. Jadi kita tulis sebelah sini, jadi min 36/5 lebih kecil sama dengan 2K/5. Nah, per5-nya kita coret. Ini menjadi min 36 lebih kecil dari 2K. Berarti mencari K di sini. Jadi min 36 dibagi 2. Jadi ini sama saja dengan min 36 bagi 2 itu adalah min 18. Lebih kecil sama dengan K. Di mana K di sini adalah X ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ini X, min 18. Jadi K-nya lebih besar sama dengan dari min 18. Jadi kalau kita gambar di sini angka min 18, K-nya itu sama dengan X. Lebih besar dari min 18. Ada tanda sama dengan, kita tulis seperti ini. Arahnya adalah ke sebelah kanan. Dan sekarang untuk yang bagian F ini sama ya. Kita tulis D di sini sama dengan X juga. Jadi min 1/4 kali D di sini menjadi min 1/4 D. Min 1/4 dikali plus 1 jadi min 1/4. Lebih kecil dari 2. Sekarang yang ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi di sini min 1/4 kali D itu sama saja dengan D min D/4. Ini lebih kecil 2, yang ini menjadi plus 1/4. Nah, jadi seperti ini. 2 ditambah 1/4 itu adalah 21/4 atau 9/4. Jadi kita tulis min D/4 lebih kecil dari 9/4. Dan ini bisa kita coret. Pernya karena sama, atau kalau dikalikan dengan 4, nah ini habis. Nah, ini habis. Berarti yang di sini menjadi min D
lebih kecil dari 9. Dan supaya D-nya menjadi positif berarti kita kalikan dengan min. Jadi D dan ini tandanya berubah. Ini menjadi min 9. D itu sama dengan X. Jadi kita bisa tulis X lebih besar dari min 9. Jadi kita gambar di sini ada min 9 lebih besar ya. Tidak ada tanda lebih kecil sama dengannya, jadi seperti ini dan arahnya ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Kita lanjut ke yang bagian G. Masuk ke bagian G, di sini perhatikan yang 7,2 ya. Jadi kita bisa tulis menjadi 72/10. Ini supaya lebih mudah dipahami maksudnya. Yang ini menjadi 9/10. Di sini ada N plus 8,6. N di sini adalah X. Karena dari soal di sini yang diketahui adalah X. Jadi sekarang di sini sama-sama per 10. Nah, supaya menghilangkan per 10, ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan 10. 10 kali 72/10, jadi ini habis ya. 10 kali 72/10 ini habis, sisanya adalah 72. Dan yang ini juga sama, sisanya ini menjadi 9. Di sini adalah N ditambah 8,6. Jadi di sini kita tulis 72 lebih besar dari 9N. 9 kali N ya. Jadi 9N ditambah 9 kali 8,6. Jadi 54 jadi 72, 77,4. Nah, jadi 77,4. Maka di sini bisa kita tulis 72 dikurangi yang ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi minus 77,4 lebih besar dari 9N. 72 kurangi 77,4 itu adalah 77 kurangi 7, jadi minus 5,4 lebih besar dari 9N. Maka mencari N di sini jadi minus 5,4 dibagi 9. 0, jadi ini jawabannya adalah minus 0,6 ya, minus 0,6. 6 kali 9 54 nya. Jadi lebih besar dari N. Dan N itu adalah X. Jadi kita tulis X lebih besar dari minus 0,6. Jadi kalau kita gambar di sini ada titik minus 0,6, X-nya lebih kecil dari minus 0,6, jadi arahnya ke sebelah kiri. Dan sekarang untuk yang bagian H, kita perhatikan yang bagian H. Di sini ada 20, kita tulis lagi. Yang minus 3,2 kita tulis menjadi 32/10. Di sini kita tulis C dikurangi 4,3. C di sini sama dengan X juga. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada per 10, supaya menghilangkan per 10 kita kalikan ruas kiri dan kanan dengan 10. 10 kali 20 di sini menjadi 200. Menjadi 200 lebih besar sama dengan sekarang 10 dikali minus 32, minus 32/10. Jadi ini habis ya. Jadi di sini minus 32. Sudah seperti ini, berarti kita tulis C di sini 4,3. Berarti di sini adalah 200 lebih besar sama dengan minus 32 kali C, jadi minus 32C. Min kali min di sini ini menjadi plus. Sekarang 32 kali 4,3 kita tulis dulu, 32 kali 4,3. Kita kalikan, ini 6 ya, ini 6, ini 9. Di sini 8, ini 12. Jadi 6 7 17 ya. Ini 3 ini sebentar, ini 4 kali 2 ini 8, 4 kali 3 12 ya, 6 7 3 dan nah jadi 1 3 7 6. Jadi pakai koma nih. Nah, pakai koma. Jadi di sini kita tulis 137,6. Nah, jadi seperti ini. Ini kita hapus dulu bagian yang ini. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi untuk mencari ini, jadi 200, yang ini kita pindahkan menjadi minus 137,6. Nah, lebih besar sama dengan minus 32. Nah, ini menjadi seperti ini. 32C, maksudnya 32C. Nah, 32C.
dan ini menjadi 62. Sebentar, 137 ya, 137 ini 200, jadi 62,4 lebih besar sama dengan minus 32,32C. Berarti untuk mencari C di sini, perhatikan supaya C-nya menjadi nilai positif, berarti kalikan dengan min ini, kalikan dengan min. Jadi di sini 32C dan ini berubah tanda. Nah, jadi seperti ini. Di sini 62,4. Jadi C-nya lebih besar ya, lebih besar sama dengan 62,4. Maka untuk mencari C di sini, jadi kita yang ini min, ini min. Jadi min 62,4 dibagi 32. Nah, jadi seperti ini. Dan maka nilai C di sini akan menjadi lebih besar dari minus 1, sekitar 1,9-an. Minus 1,95. Jadi kalau kita buat garis bilangannya, jadi di sini misalkan ada minus 1,95. Nah, tandanya seperti ini karena ada sama dengan, terus arahnya ke kanan. Nah, ini untuk jawaban yang bagian H seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke yang bagian I. Ke bagian I, di sini ada 15 kurangi 8x, 40 kurangi 13x. Jadi kita pindahkan ya, yang variabel x kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi yang di sini yang min 8 ya, bukan min 18. Min 8x di sini ini sudah di ruas kiri. Jadi tetap kita tulis seperti ini. Dan yang min 13x kita pindahkan ke ruas kanan, ke ruas kiri ya, maksudnya ini menjadi 13x nya positif. Tadinya min menjadi positif. Lebih besar, yang ini tetap di sebelah kanan. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min 15. Min 8x ditambah 13x. Nah, di sini ada 13x ya. Dengan min 8x di sini maka hasilnya adalah berapa? 13 kurangi 8 itu 5 ya. 5, jadi 5x. Di sini lebih besar, 40 kurangi 15. Jadi di sini 25. Jadi x lebih besar dari 25 dibagi 5, maka x-nya lebih besar dari 5. Jadi kalau kita gambar, di sini ada angka 5 lebih besar dari 5, berarti arahnya ke kanan. Nah, jadi seperti ini arahnya ke kanan ya. Nah, sekarang untuk yang bagian J. Yang bagian J di sini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Yang min 3 kali 2x di sini menjadi min 6x. Min 3 kali min 1, jadi di sini menjadi plus 3 ditambah 2x. Kita tulis 2x lebih kecil. Di sini ada min 7 kurangi min kali 2x jadi min 2x. Min dikali min 1 menjadi plus 1. Sekarang semua variabel x pindahkan ke semuanya ke ruas kiri. Jadi yang di sini adalah min 6x sudah ada di ruas kiri. Ya, yang ini terus ini ya, yang ini plus 2x. Plus 2x. Terus yang ini min 2x menjadi plus 2x juga di sini. Lebih kecil, yang ini 7 ya. Yang ini 7 tetap. Terus yang 7 ini tetap, yang 3. Nah, yang 3 ini kita pindahkan. Oh, ini ada plus 1 dulu. Kita tulis dulu di sini plus 1. Jadi 7 plus 1. Yang plus 3 kita pindahkan menjadi min 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi min 6x ditambah 2x tambah 2x. 2x tambah 2x saja di sini sudah 4x. Jadi min 6x tambah 4x menjadi min 2x. Lebih kecil, 7 tambah 1 itu 8. 8 kurangi 3 itu jadi 5. Dan sekarang supaya menjadi x nya positif, berarti kalikan dengan min. Berarti di sini menjadi 2x. Sebentar. Nah, karena dikalikan min, ini berubah tanda, di sini menjadi min 5. Dan sekarang x nya lebih besar dari min 5 per 2. Jadi kalau kita tarik garisnya seperti ini, di sini ada min 5 per 2, lebih besar ya arahnya, jadi seperti ini. Nah,
arahnya jadi seperti ini. Yang ini diarsirnya. Jadi yang bulatan di sini kosong karena tidak ada tanda sama dengannya. Jadi seperti ini untuk jawaban yang bagian J. Soal nomor 3, rumah Bu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 20 meter dan lebarnya 6Y-1. Jadi di sini kita tulis diketahui panjangnya adalah 20 meter ya, 20 meter dan lebarnya adalah 6Y-1 meter. Dan sekarang luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi. Jadi kalau dikatakan tidak kurang dari 100 meter persegi, berarti dikatakan luasnya itu lebih besar sama dengan 100 meter persegi. Ini luasnya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan yang A, berapakah lebar tanah minimal yang dimiliki Ibu Suci? Nah, ini lebarnya. Dan untuk rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Jadi yang ini kita ganti ya untuk yang bagian A. Di sini luasnya itu harus lebih besar sama dengan 100 meter persegi. Maka luas di sini kita ganti dengan panjang kali lebar, lebih besar dari 100 meter persegi. Dan kita sudah tahu panjangnya adalah 20 dan di sini ada lebarnya. Lebarnya adalah, jadi di sini 20 dikali lebar lebih besar sama dengan 100 meter persegi. Nah, jadi seperti ini. Berarti lebar di sini ini tinggal bagikan saja, 10 bagi 2 jadi 5 meter persegi. Jadi lebar rumah Bu Suci minimal adalah 5 meter persegi. Dan kita sudah tahu kalau lebarnya itu adalah 6Y ya, 6Y-1. Maka yang ini sebenarnya kita bisa tulis menjadi seperti ini. Nah, bisa kita tulis menjadi seperti ini. Dan sekarang untuk yang bagian B, biaya untuk membangun rumah di atas tanah seluas 1 meter persegi. Di sini dibutuhkan uang Rp 2 juta. Rp 2 juta. Nah, Rp 2 juta. Dan sekarang berapakah minimal biaya yang harus Bu Suci sediakan jika seluruh tanahnya dibangun? Karena tadi luasnya itu adalah lebih besar dari 100 meter persegi. Ini jadi untuk minimalnya, untuk biaya minimal di sini. Nah, biaya minimal di sini maka harus dihitung adalah yang ini. 100 dikalikan dengan 2 juta. 100 kita kalikan dengan 2 juta, maka ini nilainya menjadi 200 juta. Nah, ini minimal 200 juta. Oh, udah, jangan dipakai. Nah, jadi 200 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah. Jadi biaya minimal yang harus dikeluarkan Ibu Suci itu adalah 200 juta rupiah. Soal nomor 4, seekor paus pembunuh telah memakan 150 kg ikan hari ini. Paus pembunuh mengkonsumsi sedikitnya 280 kg ikan per hari dan hari ini baru 150 kg. Berarti dia masih kekurangan sekitar 130 kg. Dan untuk pertanyaan A, sebuah timba mampu menampung 30 kg ikan. Tuliskan pertidaksamaan dari situasi tersebut dan tentukan selesaian yang menyatakan banyaknya timba yang berisi ikan untuk dimakan oleh paus tersebut. Jadi di sini persamaannya menjadi seperti ini. Paus itu memakan ikan tuh di sini baru 150 kg. Dan di sini ada timbaan ya, timbaan itu mampu menampung 30 kg. Jadi nah 30 kg ini dikalikan dengan banyaknya timbaan. Jadi 30x dan sedikitnya 280 kg totalnya. Jadi harus lebih besar dari 280 kg. Nah, ini bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Jadi tuliskan pertidaksamaan dari situasi tersebut. Nah, ini pertidaksamaannya seperti ini. Dan tentukan selesaian yang menyatakan banyak timba yang berisi ikan untuk dimakan oleh paus. Jadi kita
tinggal mencari nilai X. Jadi di sini kita bisa tulis 30X lebih besar sama dengan 280. Yang 150 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kanan berarti berubah tanda menjadi minus 150. Dan di sini menjadi 30X lebih besar sama dengan 280 kurangi 150 itu adalah 130. Ini bisa kita coret. Jadi mencari X, jadi nilai X di sini adalah 13/3. Nah, X-nya. Jadi banyaknya timbaan di sini adalah 13/3, atau kita dibuat jadi pecahan campuran itu adalah 41/3. Jadi 41/3 timbaan yang dibutuhkan. Jadi jawabannya yang A seperti ini. Dan sekarang untuk yang bagian B. Untuk bagian B, apakah boleh paus tersebut memakan ikan dalam 4 atau 5 timbak lagi? Ya, perhatikan di sini. Minimal ini mengkonsumsi sedikitnya 280 kg per hari. Dan sekarang paus ini baru memakan 150 kg. Jadi kita tulis dulu di sini minimal. Nah, ini minimal tuh per hari adalah 280 kg. Jadi harus lebih besar sama dengan 280 kg. Nah, ini ya. Jadi lebih besar dari 280 kg itu masih boleh. Dan sekarang dia baru makan 150 kg. Dia baru makan 150 kg. Dan sekarang untuk mencapai 280 kg di sini dibutuhkan 4/1/3 timbaan. 4/1/3 timbaan. Jadi kalau di sini apakah boleh paus tersebut memakan ikan dalam 4 atau 5 timba lagi? Itu jelas boleh. Karena kalau sampai 4 saja ini baru mencapai 280. Dan di sini minimalnya itu adalah 280 ya. Jadi harus lebih besar dari 280. Jadi jawabannya untuk yang B itu boleh. Jawabannya boleh. Jadi di sini minimal per hari itu harus lebih besar sama dengan 280 kg. Terus pausnya baru makan 150 kg. Berarti dia masih kekurangan 130 kg. Nah, minimal ya, minimal. Jadi bisa lebih ya, bisa lebih dari 130 kg. Dan sekarang di sini untuk mencapai 280 itu dibutuhkan 4/1/3 timba. Nah, ini kalau ditambah 4/1/3 timba, maka akan mencapai ini ya, lebih besar sama dengan jadi pas 280 kg. Jadi kalau misalkan ditambah menjadi 5 timba, itu lebih besar dari 280 kg juga ya, lebih besar. Jadi di sini boleh ya, karena paling kecilnya juga 280 kg. Soal nomor 5, selesaikan pertidaksamaan dari 6 ya. Kita tulis dulu di sini 6 lebih kecil dari 2 min 4x lebih kecil dari 10. Dan di sini X-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Anggota bilangan bulat. Jadi bisa bulat positif, bisa bulat negatif. Yang penting bulat, tidak pecahan. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan di sini, kita harus menghilangkan yang plus 2 di sini. Yang 2 ini adalah positif. Jadi untuk menghilangkan plus 2 di sini, maka kita gunakan minus 2. Jadi semuanya yang ini dikurangi 2, bagian ini kurangi 2, dan yang ini juga kurangi 2. Jadi di sini bisa kita tulis menjadi seperti ini. 6 kurangi 2 lebih kecil dari 2, dikurangi 2 kurangi 4x. Nah, lebih kecil dari 10 kurangi 2. Maka di sini hasilnya 6 kurangi 2 itu 4. 2 kurangi 2 di sini habis, berarti menjadi min 4x. Ini lebih kecil. Sekarang 10 kurangi 2 itu 8. Dan sekarang sudah mulai terlihat lebih sederhana ya, sudah mulai lebih sederhana. Sekarang yang kita hilangkan adalah min 4. Yang min 4 dulu. Yang min 4 ini harus kita hilangkan.
Jadi caranya kita bagi lagi dengan min 4 supaya menjadi 1 ya. Kita bagi lagi dengan min 4. Jadi 4 yang ini kita bagi dengan min 4, di sini menjadi min 1. Karena pembaginya bernilai min, maka tandanya berubah. Tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Sekarang min 4 di sini dibagi min 4 ini menjadi X. 8 dibagi min 4 di sini menjadi, ini tandanya dulu seperti ini, 8 dibagi min 4 ini menjadi min 2. Jadi dikatakan X-nya lebih besar dari min 2 dan X-nya lebih kecil dari min 1. Jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau di garis bilangan di sini angka min 2 dan di sini angka min 1, maka posisi X ada di sini. Posisi X-nya. Sedangkan di soal X adalah anggota bilangan bulat. Kalau posisi X-nya berada di antara min 2 dan min 1, maka nilai X di sini akan menjadi nilai pecahan atau desimal. Dan ini bukan bilangan bulat. Jadi yang ini adalah bukan bilangan bulat. Jadi selesaikan pertidaksamaan 6 lebih kecil dari 2 min 4X lebih kecil dari 10 dengan X adalah anggota himpunan bilangan bulat. Jadi tidak ada. Jadi di sini masuknya ke dalam himpunan kosong ya. Masuknya ke dalam himpunan kosong karena X-nya adalah pecahan atau desimal. Sedangkan di sini yang diharuskan adalah bilangan bulat.